Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Tujuan pernikahan itulah yang menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala setiap membuat awal surah wa min ayatihi itu sebenarnya biasanya adalah peristiwa-peristiwa yang besar. Wa min ayatihi, peristiwa besar penciptaan langit dan bumi, penciptaan planet-planet, itu diawali dengan wa min ayatihi. Dan satu ayat yang bercerita tentang nikah dimulai juga wa min ayatihi. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara menikah bukanlah perkara yang kecil, tapi perkara menikah adalah perkara yang begitu besar, sama dengan besarnya penciptaan langit dan bumi. Namun apa tujuan pernikahan? Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 ada 3 tujuan pernikahan. Yang pertama, litaskunu ilaiha, untuk menjadi sakinah. Litaskunu berasal daripada kata-kata sakana, artinya tenang. Kalau maskan artinya rumah yang tenang. Kalau sakinah, pernikahan yang tenang. Kalau sikin, pisau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang pemuda, si A sebelum menikah sholat berjamaahnya kurang, bermasyarakatnya kurang, kemudian taat kepada orang tuanya pun kurang. Tapi luar biasa, Masya Allah, setelah dia menikah, bermasyarakatnya semakin oke, sholat ke masjidnya semakin oke, kemudian taat kepada orang tuanya pun semakin oke. Artinya apa? Setelah menikah ada perubahan, litas kunum. Orang yang kedua, si B, dulu dia ketika pemuda sebelum menikah rajin ibadah malamnya, sholat tahajudnya mantap, berukuah Islamiyahnya mantap, ke masjidnya mantap, taat kepada orang tua mantap. Tapi itu terhenti setelah dia menikah. Setelah dia menikah, di masyarakat pun dia tidak terpandang lagi, kepada orang tuanya pun jarang komunikasi, membantu orang tuanya pun tidak pernah lagi. Maka ada 2 orang yang berbeda kelakuannya sebelum menikah dan setelah menikah. Tentu ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Islam di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa tujuan pernikahan yang pertama agar menjadi sakinah, menenteramkan hati. Sebelum kita menikah hati kita kurang tentram, tapi setelah menikah kita menjadi tentram, damai beserta keluarga, semakin bagus semua. Hablum minan nas kita semakin bagus, hablum minallah kita semakin bagus. Itu tujuan yang pertama, sakinah. Maka sering kita mendoakan kalau ada orang yang menikah, semoga dijadikan pernikahan keluarga sakinah. Yang kedua, tujuan pernikahan dalam Al-Quran Ar-Rum 21, mawaddah. Mawaddah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diartikan dengan setia.
Mawaddatus sadiqi tazharu fi waqtid dayiq. Kemuliaan seorang sahabat akan nampak ketika kita dalam kesulitan. Kalau kita kaya, oh tak nampak, orang semua baik dengan kita. Tapi ketika kita kehilangan semua-semuanya, kita miskin tak berdaya, maka akan nampak teman sejati. Maka pernikahan itu juga kaum muslimin seperti itu. Maka pernikahan itu ada yang diuji. Diuji dulu waktu muda suaminya ganteng, waktu muda suaminya cantik, setelah menua 40 tahun ke atas, apakah dia main mata dengan perempuan lain? Inilah yang disebut dengan mawaddah. Kalau dia main mata kepada perempuan lain, berarti dia tidak setia. Mawaddah itu berkasih sayang, tapi berkasih sayangnya lebih kepada kesetiaan. Setia. Ada orang yang menikah 1 kali seumur hidup. Ada orang yang menikah 4 kali belum cukup-cukup. Masih banyak istrinya di mana-mana. Sehingga kalau ditanya, bara bini apa? Kalau bahasa Inggrisnya berapa istri bapak? Jawabnya cie. Katanya 1. 1 di Padang, 1 di Jakarta, 1 di Papua, 1 di Australia. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bukan setia. Maka tujuan pernikahan itu adalah menjadikan kita setia sehidup semati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam Ar-Rum, warahmah, rahmat. Tujuan yang ketiga pernikahan adalah warahmah, menjadikan keluarga yang harmonis, tercapai tujuan, kuat berusaha, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, saling turut menuruti antara suami dan istri. Inilah keluarga yang beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tercapai tujuan pernikahan, mereka sakinah, mereka mawaddah, mereka warahmah, apapun yang mereka lakukan, apapun usaha mereka, sekecil apapun usaha mereka, usaha itu menjadi berkah. Anak-anak mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaikan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua yang hadir menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bagaikan yang tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 21. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.